Halo Pak D Lover, ketemu lagi dong sama Pak D. Dan seperti biasa ya, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Marionette. Film ini adalah film Korea yang menceritakan tentang cewek yang cakep tapi apes banget karena dia diperkusi oleh teman-teman sekelasnya. Dan endingnya juga cukup menarik ya, karena ternyata tokoh utama penjahatnya itu adalah orang yang gak disangka-sangka. Penasaran toh? Oke wes, langsung saja kita masuk ke video ya. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jajar yang rapi, buang dulu sempak kalian biar nggak menghalangi buwung kalian. Dan Pak D, puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan seorang cewek SMA yang cakep yang bernama Yumina. Weh, Yumina ini namanya juga ngene kita tiba Dia ini adalah seorang gadis yang baik hati, periang, dan tidak takabur. Nah, suatu ketika Mina ini pergi kencan dengan cowoknya yang bernama Kim Jin Ho, dan film pun dimulai. Dipaksa ike. Mereka ini pergi ke sebuah karaokean sambil nyanyi-nyanyi sambil minum-minum beras kencur. Kemudian mereka pulang ke rumah Jin Ho. Nah, karena Mina ini terlalu banyak minum beras kencur ya, jadi akhirnya dia kelempoken dan teler. Kemudian Jin Ho memberikan Mina sebotol kerating deng dan bilang itu untuk menghilangkan rasa telernya. Tapi dia berbohong. Kerating deng itu tadi ternyata isinya adalah obat tidur. Dan ketika terbangun, Mina kini tengah disekap di atas sebuah kursi dan muncul wajah-wajah mesum seperti wajah kalian itu yang dibuntel dengan sempak. Jadi pacarnya ini bajingok yo. Dia ini sengaja ngasih ceweknya yang masih perawan ini buat diperkusi banyak orang. Dan dia justru merekamnya, kemudian hasil rekamannya itu tadi dijual dan diberi judul Marionette. Minah kemudian pulang dengan hati yang hancur dan juga segel perawan yang sudah robek. Dan di sini dia diancam kalau dia berani ngasih tahu orang lain, maka videonya tadi bakal disebar di seluruh jagat maya. Dan sejak hari itu, tiap kali Minah ketemu dengan Jin Ho, dia selalu mengancamnya dan dengan terpaksa Minah kembali melayani banyak laki-laki. Ini cowok super bangsat loh. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya video Minah tadi kini menjadi viral. Pihak kepolisian pun mulai melakukan perburuan siapa-siapa saja yang ada di dalam video tersebut. Dan di sini detektif yang menangani kasus ini yang bernama Oh Gok Chul memberitahukan ibu Minah tentang kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Ibunya pun menangis dan meminta tolong kepada Gok Chul untuk menghukum para bajing mania yang melakukannya. Dan dengan kesaksian dari Minah, akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kowe nyonyor nggak cangkemmu. Akibat dari kejadian ini, nama Minah kan jadi terkenal ya di daerah ini. Akhirnya Gok Chul membantu Minah dan ibunya untuk pindah ke kota Seoul dan merubah identitas mereka. Dan kini Minah merubah namanya menjadi Han Seorin. Beberapa tahun berlalu, kini Seorin menjadi seorang guru dan juga sudah memiliki seorang tunangan. Dan kita diperkenalkan dengan tokoh baru yaitu Kim Dong Jin yang merupakan ketua kelas dan juga Yang Sejung yang merupakan pacarnya. Di sini bisa dibilang Seorin beberapa tahun terakhir ini sudah hidup dengan damai ya, dan cukup bahagia. Sampai suatu ketika Seorin meminum cendol dawet yang ada di mejanya. Dan kemudian ia tertidur di sekolah tersebut sampai pagi. Dia pun dibangunkan oleh Dong Jin dengan tampang mencurigakannya. Dan di sini Seorin merasa sakit dan melihat tanda merah di pergelangan tangannya seperti bekas cupangan, bekas ikatan.
Dia pun nggak ingat apa-apa selama tertidur tadi malam, sampai pas Seorin lagi cuci muka, dia mendapat sebuah pesan video yang memperlihatkan bahwa selama tertidur tadi malam, ternyata dia ini diikat dan bajunya dipreteli satu persatu. Video itu, jantungnya pun berdebar-debar, mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, dan dia ini sangat takut ya, karena masa lalunya yang kelam kemungkinan bisa terjadi lagi. Dan ternyata benar. Teror mulai terjadi lagi ketika Seorin sedang makan malam bareng tunangannya dan juga calon mertuanya. Dia mendapatkan SMS dari orang yang menyebut namanya adalah Master, bahwa kalau Seorin nggak menuruti permintaannya, maka video tadi akan disebarkan ke semua orang. Dia pun mulai melakukan apa-apa yang diminta oleh pelaku, seperti meminta Seorin memotret belahan dadanya dan lain-lain. Keesokan harinya pas Seorin lagi ngajar di kelas, dia kemudian mendapatkan ancaman lagi bahwa Master akan mengirim video tersebut ke seluruh siswa di kelasnya. Seluruh HP di kelas itu pun berbunyi dengan menampilkan pesan hitungan mundur. Seorin yang takut video tanpa busana itu tersebar ke siswanya, kemudian berteriak-teriak kepada mereka agar segera mematikan HP mereka. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Seorin pun terjatuh lemas ketika hitungan sudah berakhir. Seketika itu juga seluruh kelas menjadi hening, tapi ternyata tatapan semua siswa bukan tertuju kepada Seorin, melainkan kepada Sejong. Karena ternyata video dan foto yang dikirim adalah foto Sejong. Ya, jadinya Sejong ini juga merupakan korban dari Master. Sejong pun langsung berlari keluar dari kelas karena malu. Dari sini Seorin merasa semua ini sudah keterlaluan ya. Dia pun kemudian meminta tolong kepada Gokjul yang sekarang sudah pensiun jadi polisi untuk membantu menyelidiki siapa sih sebenarnya orang yang bernama Master tersebut. Dia pun memulainya dengan menanyakan kronologi bagaimana Sejong bisa terjebak dengan Master. Sejong kemudian mengatakan bahwa ia waktu itu tengah melakukan pengencrotan dengan pacarnya yaitu Dongjin, tapi dia nggak tahu kalau kegiatan itu direkam oleh Dongjin. Sampai ia kemudian nggak sengaja membuka komputer milik Dongjin dan isinya itu ya kayak komputer kalian. Sejong melihat banyak banget foto-foto dan video cewek-cewek seumurannya, termasuk video adegan Sejong tadi. Dia pun tentunya langsung menghapus semua file tadi toh. Dan ketika Dongjin tahu, dia pun langsung marah dan mulai mengancam Sejong. Nah, dari pernyataan Sejong barusan, tentu saja Dongjin kemungkinan besar menjadi kandidat tersangka sebagai orang yang menyebut dirinya Master ya. Seorin pun mulai melakukan kegiatan penyelidikan kepada Dongjin. Dia mengikuti secara diam-diam untuk melihat seluruh gerak-geriknya, dan dia juga hampir saja ketahuan oleh Dongjin. Tapi untungnya ketika mereka mulai mengejar Seorin, dia berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh Gokjul. Di sini Gokjul berhasil menginterogasi salah satu orang yang mengejar Seorin tadi, dan Gokjul berhasil mendapatkan data-data dari orang-orang yang dianggap mencurigakan. Keesokan harinya, Gokjul berdiskusi dengan Seorin tentang langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi tiba-tiba Seorin terjatuh pingsan, dan ketika Gokjul melihat HP-nya, ia melihat foto-foto Seorin yang kini sudah beredar di internet. Akibat hal ini, Seorin sudah putus asa ya dan ingin melakukan bunuh Dirman. Tapi rencananya tersebut terhenti ketika ia mendapatkan pesan video yang memperlihatkan Sejong tengah disekap. Dan Master mengatakan jika ia tidak menuruti perintahnya, maka akan terjadi hal buruk kepada Sejong. Seorin kemudian menghubungi Gokjul untuk segera menyusulnya ke tempat yang dikasih tahu oleh Master. Sedangkan Seorin berangkat lebih dulu ke tempat tersebut. Di sana, Seorin kembali dihadapkan ke sebuah botol kerating deng dengan tulisan instruksi cara konsumsi. Seorin pun langsung meminumnya, dan ketika terbangun, dia sekali lagi sudah dalam keadaan terikat di atas kursi. Dan di depannya sudah ada segerombolan cecunguk bertopeng. Tapi meski menggunakan topeng yo, Seorin ini masih bisa mengenali salah satunya, yaitu Dongjin. Seorin pun langsung meminta agar mereka membebaskan Sejong karena dia sudah menuruti semua perintah Master ya. Namun Seorin menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Sejong tadi bukanlah korban, melainkan pimpinan dari gerombolan ini. Dan Dongjin yang selama ini kita anggap sebagai ketuanya, ternyata dia ini justru dimanfaatkan oleh Sejong. Jadi semua yang diceritakan oleh Sejong tadi adalah bohong, dan justru faktanya adalah kebalikannya.
Nah, jadi apakah Sejong ini yang bernama Master? Eits, ternyata bukan. Di sini sosok Master itu masih belum ketemu ya. Dan gerombolan ini cuma mengikuti perintah Master karena mereka mendapatkan bayaran yang tinggi. Nah, ketika mereka sudah mau mulai merekam dan memereteli baju Seorin, pas banget muncul Gokchul di belakang mereka. Dan dengan semangat 45, Gokchul langsung menghajar gerombolan tadi. Tapi kalah. Dia pun justru ditelanjangi dan juga diikat. Namun ternyata Gokchul tadi sebelum berangkat ke sini, dia sudah menghubungi teman-temannya di kepolisian untuk membantunya. Mendengar suara sirena polisi, gerombolan tadi langsung kocar-kacir dan akhirnya mereka berhasil ditangkap. Dan di sini polisi mengambil HP milik Sejong dan akhirnya mereka mendapatkan nomor asli dari Master. Mereka pun langsung melakukan pelacakan ke nomor tersebut yang menuntun mereka ke sebuah rumah. Dan ternyata orang yang menyebut dirinya sebagai Master adalah seekor bocil. Gokil nggak tuh? Jadi sebenarnya Master yang asli itu adalah ayah dari bocil ini. Namun ayahnya itu sudah ketangkep polisi 1 bulan yang lalu dengan kasus yang berbeda. Nah, anak ini nggak sengaja nemu HP milik ayahnya dan mengetahui username dan password admin dari web milik ayahnya. Dan semenjak saat itu, bocil inilah yang menggantikan peran ayahnya sebagai Master. Seorin yang tadinya sudah bersiap untuk menghajar orang yang bernama Master kalau sampai ketemu ya, akhirnya justru nggak jadi marah karena pelakunya adalah bocil ingusan. Bocil ini pun ditangkap tapi nggak dipenjara karena kan masih di bawah umur toh. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian direhabilitasi. Dan sekarang akhirnya kehidupan Seorin bisa kembali menjadi normal dan film pun berakhir.